Pertanyaannya adalah, apakah kalian udah merasa mapan atau belum? Jadi modal aku dulu pertama kali tuh Missing someone with all your missing someone. Hai. Welcome to my very first YouTube video. Yay! Jadi, bagi yang belum kenal aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Noviana Sibar. Aku adalah pemilik dari online shop domscorner.collection. Nah, ini yang aku kasih lihat. Itu adalah online shop untuk pakaian wanita. Jadi, premium clothes for women tapi dengan affordable price. Tapi mungkin yang nonton video ini adalah followers Dom, jadi mungkin udah kenal aku, sudah sering live, udah jadi modelnya juga. Saya cek dulu domscorner.collection biar tahu kenapa atau apa sih isi nanti tentang video ini gitu loh, biar kalian lebih kenal ke aku dulu. Oke? Tujuan aku buat YouTube video ini adalah karena banyak banget yang minta aku untuk bahas tentang bagaimana sih caranya aku itu memulai online shop aku ini. Terus kenapa milih buat bisnis online seperti ini? Gimana sih awal-awalnya, susah apa enggak? Modal berapa? Dan lain sebagainya. Banyak banget yang nanyain tentang itu. Nah, pikirnya kalau mau dijawab di Instastory atau di live itu kan nggak semua orang bakal lihat ya. Kalau di IGTV, aku udah pengalaman aku nggak bisa upload karena aku udah punya pengalaman ngupload video di YouTube. And di YouTube tuh nggak sulit buat ngupload video. Ya udah aku pilih untuk mengupload di YouTube aja. Nah, YouTube channel aku ini sebenarnya udah lama banget, udah dari semenjak aku masih kuliah S1. Dulu tuh aku pakai upload untuk video-video dance karena aku dulu anak dance gitu. Cuman aku hapus semua, lalu aku perbarui dengan video ini. Nah, di sini mungkin aku bakal menjelaskan sedikit gimana background aku, kenapa aku bisa terjun ke bidang online shop ini, suka dukanya, jatuh bangunnya. Online shop itu gimana gitu. Online shop itu nggak mudah. Aku bisa 100% make sure bahwa online shop itu bukan cuma kerja sampingan. Okay? Jadi online shop itu bukan kerja sampingan. Kalau kamu emang mau serius menekunin, itu pasti bisa jadi main job kamu seperti aku itu. Oke? So, a little bit about me. Aku itu adalah lulusan S1 farmasi. Setelah S1 farmasi, mestinya itu kan ambil apoteker. Pada saat aku mau apoteker itu, aku keterima beasiswa S2 di Belanda. Ya seneng dong, kamu dapat beasiswa, terus bisa keluar negeri gitu gratis gitu kan ya. Jadi kalau yang belum pernah tahu, kalau setelah kamu lulus S1 farmasi 4 tahun atau 3,5 tahun, kan harus mengambil kuliah profesi untuk apoteker setahun. Nah, tanpa itu kamu nggak bisa praktek. Gelar apoteker tersebut nggak aku ambil karena keterima beasiswa itu tadi. Long story short gitu, jadi aku ke Belanda selama 2 tahun. Nah, di sana tuh aku kuliah tentang science, namanya MPDI, Medical and Pharmaceutical Drug Innovation. Itu adalah salah satu program yang sangat prestigious. Jadi mereka cuma memilih beberapa orang doang dari tiap negara. Mereka melihat berdasarkan prestasi kamu selama kamu kuliah gitu. Mungkin sampai detik ini bakal ada yang bertanya, Cici ini udah kuliah jauh-jauh S2 sampai ke Belanda, terus jualannya baju. What is she doing? Like, she's so weird. Hold on the thought. Aku yakin di akhir video ini pasti kamu juga langsung kepikiran, jalan yang udah aku ambil ini udah bener apa enggak gitu. Aku bakal bikin kalian galau. Bukan cuma galau karena baju-baju aku, tapi galau tentang kehidupan yang sedang kalian jalani. Pertanyaannya adalah, apakah kalian udah merasa mapan atau belum? Apakah duit kamu belanja cukup gitu? Apakah duit kamu buat jalan-jalan cukup? Ya kan? That's the real question. Jadi aku tuh kuliah S2 selama 2 tahun. Di tugas akhirnya itu kita diharuskan untuk apply untuk S3 lagi. Kapan hari aku juga apply S3 dan aku udah dapat position di sana. Tapi ceritanya, dulu tuh emang aku udah punya goal kalau aku tuh mau pulang. Karena orang tua aku juga di desa banget. Aku nggak tega buat ninggalin orang tua aku gitu. Aku anak terakhir dan satu-satunya yang dulu itu belum nikah gitu. Nah, dulu itu pokoknya banyak kegalauan dan segala macam. Aku decide untuk pulang, untuk coba gimana sih rasanya kalau pulang ke Indo gitu ya kan. Terus sebelum aku pulang ke Indo itu aku ada liburan summer 2 bulan di mana aku itu keliling Eropa. Seneng-seneng aku habisin semua duit aku yang aku save selama 2 tahun itu. Nah,
Jadi aku pulang, ya udah aku masih main gitu. Sampai di saat dimana uangku yang sisa euro beberapa juta itu benar-benar habis. Mulailah aku putar otak kan, aku mau kerja yang sementara dulu lah gitu. Dan emang dari dulu tuh passion, aku tuh fashion, suka belanja baju, suka belanja tas, sepatu, kayak gitu. Pokoknya intinya kayak sesuatu yang relatable dengan fashion. Terus aku perlu kerjaan. Nah kerjaan itu kan kamu harus apply, kamu harus masukin CV dan lain-lain gitu. Itu takes time gitu ya. Jadi abis itu aku coba deh sama profesorku gitu, mungkin aku harus balik ke Belanda lagi deh gitu. Untungnya sih mereka kapan hari itu ada kerjaan buat aku, mereka writing paper, terus aku bantuin untuk ngumpulin data. Nah itu bayarannya sangat fantastis, aku dibayar tuh per jam gitu. Jadi aku sampai bisa bawa mama aku itu jalan-jalan ke Malaysia, ke Singapura gitu pakai duit aku. Terus habis itu mulai kerasa kan, enak ya dapat duit ya, tapi itu kan cuman sementara. Terus aku kapan hari itu berniat buat online shop baju. Nah dulu itu maunya tuh PO Bangkok karena sering kan. Nah buka online shop itu dulu aku tuh sama sekali aku nggak ada background bisnis. Bayangkan aku adalah scientist, researcher. Benar-benar otak aku tuh dibuat itu gimana caranya buat research. Kalau misalnya aku sekarang lulus S3, mungkin aku sekarang tuh lagi research buat gimana caranya menemukan obat COVID-19 atau vaksin COVID-19 ini. But here I am. Aku punya online shop, that's it gitu kan. But you'll see. Dulu kan ceritanya aku gak punya duit, udah habis-habisan. Mau buka PO Bangkok, tapi modalnya gede, kan harus beli tiket, beli baju tuh modalnya berapa. Kita sama sekali nggak tahu harga baju itu berapa, bener-bener buta banget, nggak tahu apa-apa. Terus jadi aku berpikir ya aku mau ngajak kongsian temenku, temen baikku sih, namanya juga sama-sama Novi. Jadi aku Novi, dia juga Novi ya. Dulu kita sampai kepikiran tuh kita mau buat nama online shopnya tuh Novi Kuadrat gitu, sangat nggak kreatif gitu. untungnya enggak tuh. Terus aku tipe orang yang sebenarnya nggak terlalu realistis gitu. Untungnya temenku tuh yang satunya lagi tuh realistis. Dulu dia ngomong gimana daripada dia kan takut resiko kalau kamu udah sampai ke sana terus nggak laku atau barangnya ketahan atau kayak gimana tuh modalnya gede nanti kita habis gitu kan. Jadi ya udah dia ngomong gimana kalau kita coba jual dulu, cari-cari supplier atau orang yang udah jual kita jual lagi gitu. Nah mulailah dari situ kita mulai buat online shopnya, cari nama, itu nama susah banget, modal. Nah modal itu kita kapan hari itu duitku terbatas gitu, aku nggak bisa terlalu banyak ngeluarin duit. Terus jadi aku bilang gimana kalau kita mulai dari 500.000 dulu gitu loh. Aku 500.000, kamu 500.000. Jadi ya udah kita buat satu account. Kapan hari sih aku buat account atas nama aku, which is yang sampai sekarang aku pakai untuk dom. Tapi yang kepake itu nggak full gitu karena kita bener-bener nyobain baju tuh satu seri. Nah banyak deh kita kesalahan yang kita lakukan gitu. Itu mungkin bakal aku share lagi untuk tips untuk jualan gitu ya. Untuk sekarang kalian harus ngerti dulu gitu gimana gitu bangun aku membuilding Dom's Corner ini. Ya udah kita udah mulai buat cari supplier. Aku dulu tuh gak langsung dapat jahit konveksi tuh enggak gitu. Aku dulu juga beli dari toko yang seperti aku gitu loh. Jadi kayak orang yang first hand dari harga partai, terus dia ecer. Kalau aku kan seperti itu. Jadi misalnya ya intinya aku dulu beli ke orang yang seperti aku gitu. Jadi dropship juga, mulai post aja gitu. Dan dulu sih aku itu bajunya aku nyetok sendiri, jadi aku nggak langsung dropship gitu. Terus aku foto sendiri, terus aku post kayak gitu. Setelah kita mulai online shop itu ya jalan-jalan itu tapi steady gitu karena kita nggak terlalu fokus. Nah, ini kesalahan yang paling sulit. Kamu kalau mau bisnis kamu itu berkembang gitu, kamu harus benar-benar fokus. Seperti kamu raising a baby, kamu punya anak gitu, kamu nggak bisa fokus langsung 3 anak sekaligus, pasti kan satu-satu gitu. Oh ya tahun ini saya keluarin 1, tahun depan saya keluarin 1 lagi gitu kan. Jadi kamu benar-benar take care di tahun pertama. Jadi bisnis itu seperti bayi. Jadi makanya aku selalu ngomong Dom's Corner itu adalah baby aku. Dari yang dia masih nggak bisa jalan, harus digendong gitu, sampai dia bisa mulai merangkak, sampai dia jalan sendiri seperti sekarang. I'm not saying that my online shop is already successful, belum, masih jauh banget, masih banyak online shop yang jauh lebih daripada aku. But kalau kamu nanya aku proud nggak? Aku proud banget. You will see an online shop that as big as mine udah bisa melebihi gaji manajer gitu.
Enggak lah, oke. Jokes, tapi ya maybe iya. Ini mulai mau men-trigger kalian, online shop it's a good business, okay? So we already start. Terus dulu kan itu aku belum menghasilkan banyak. Nah jadi benar-benar cuman kayak kamu beli, jual, beli lagi kayak gitu-gitu doang. Tapi kamu nggak bisa jajan. Jadi kapan hari itu aku decide untuk apply kerjaan. Itu masih kegalauan antara aku mau ambil PhD enggak. Terus akhirnya aku mulai ambil pekerjaan. Terus dengan title aku bisa dibilang aku nggak susah buat mencari pekerjaan. Aku kapan hari dipanggil di salah satu perusahaan farmasi yang lumayan gede juga sih ya, di Sidoarjo. Jadi aku kerja di sana selama setahun. Setahun aku nggak buat. Selama setahun itu aku tetap jalani online shop aku. Jadi online shop aku tuh tetap jalan, tapi setengah. Jadi aku kadang bales di kantor, istirahat, atau lagi ke kamar mandi gitu, kamar mandi sambil balesin gitu kan. Terus pulang tuh harus upload, terus aku yang packing karena semua barang tuh di kos aku gitu. Jadi kos aku tuh full dengan barang. Aku kerja di Sidoarjo tuh jauh banget, jadi pergi subuh pulang malam gitu loh. Itu sangat-sangat capek, menguras tenaga gitu. Online shopku juga steady gitu aja. Bertambah gitu, nggak guna aku udah pernah endorse gitu, tetap aja kayak gitu doang. Aku kan selalu setiap hari stres kerjaan gitu. Terus dengan gaji yang cuman untuk S2 pun itu menurut aku tuh nggak enough gitu, karena aku harus bayar kos, makan, nggak cukup deh buat belanja tuh nggak cukup. Mau belanja skincare, nggak usah skincare, mau beli baju aja kayak boleh cuma 1 atau 2 doang gitu, nyebelin banget gitu. Nah itu juga salah satu reason kenapa Indian aku bisa buat aku quit aja. Aku mau fokus di online shop ini gitu. Itu adalah decision yang paling sulit gitu. Decision yang paling sulit dimana aku mau quit atau enggak. But ya kalau aku nggak dream big gitu, aku nggak bakal bisa di posisi seperti ini gitu. Jadi I decide to quit. Aku benar-benar berhenti. Di situ mulai aku mau fokus ke online shopku. Jadi benar-benar aku bisa foto sendiri gitu, udah nggak pakai foto dari supplier sama sekali. Tapi ini kan masih kongsian. Nah, ini kongsian dimana posisinya temanku juga tuh masih kerja. Nah dia kerja itu juga full time dan susah lah gitu. Jadi pada saat kamu mengumpulkan sesuatu dengan equal amount, which is kamu bakal dapat 50-50 gitu, tapi the work that you put it's not 50-50 gitu kan. Kalau aku sih kapan hari itu nggak masalah sama sekali. Aku dulu tuh nggak patungan karena ya itu best friend gitu loh. Aku juga ngerti mungkin ini adalah sesuatu yang crazy. Aku mau mulai itu di saat orang itu ya mungkin sampai sekarang juga kayak gitu ya. Tapi dulu itu bener-bener orang itu pandang enteng gitu loh istilahnya ya. Orang tuh memandang sebelah mata ke orang-orang yang di all shop kayak yang aku start itu. Vision temanku itu it's not a thing that can be the main job karena emang dari hasilnya itu belum terlalu kelihatan gitu. It's getting bigger and bigger but it's slow. Dan kalau mau dibandingkan sama gajimu itu nggak nyampe gitu. Mungkin bisa brutonya tuh bisa seperti gaji kita, tapi ya kan profitnya kan nggak ada gitu. Jadi belum ada penghasilan gitu. Kita tuh kayaknya hampir setahun gitu. Setahun setengah itu kita itu buka online shop yang belum memberikan profit ke kita gitu. Jadi benar-benar seperti itu. Nah kita muncul di poin dimana teman aku juga had enough, she's about to marry, jadi dia juga bakal pindah kota. Jadi kita nggak bisa lagi dalam satu kota Surabaya gitu loh. Kalau emang dia pindah bakal sulit gitu loh, gimana logistiknya, gimana kerjanya gitu. Jadi dulu dia temanku itu model gitu, pertama kali banget setelah dia quit aku bener-bener mengalami she's getting married, which means dia itu untuk masalah life itu udah pasti lah gitu ya, kamu udah berkeluarga, suaminya bakal menghidupi dia gitu. Dia bahkan quit her job, berarti it's something serious dan life-nya udah steady gitu. I come into a realization kalau I have to come back to Netherlands. I have to come back to Netherlands and tinggalin aja ini online shop dan merintisnya nanti lagi kalau aku udah selesai S3 gitu. Itu yang aku sampai bisa nangis sendiri, pergi ngirim barang sendiri gitu, bawa barang banyak banget. Aku yang lonely banget dulu. Aku tuh lonely banget karena aku merasa kehilangan teman aku gitu.